Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, di durasi waktu 1 dikali 45 menit, kita akan berdiskusi tentang bagaimana memanajemen kasus lower leg ulcer atau terjadinya ulkus pada daerah kaki bagian bawah. Ya, materi ini akan dibagi nanti dalam 2 sesi. Untuk sesi kali ini, kita akan membahas tentang kenapa kok leg ulcer ini menjadi masalah yang serius? Kemudian apa itu yang disebut dengan nama leg ulcer, penyebab, patofisiologi proses terjadinya, bagaimana tujuan perawatannya, dan bagaimana nanti melakukan pengkajian pada beberapa case di lower exer ini. Semangat ya. Oke. Kalau kita lihat bersama-sama untuk adanya ulcer di bagian bawah ini menjadi populasi yang cukup banyak dibandingkan beberapa case luka ya yang terjadi pada anatomi tubuh manusia. Ya, secara umum ini mempunyai dampak yang cukup lumayan berdampak pada kondisi kehidupan manusia seperti sosial ekonomi, kualitas hidup ya, kos yang cukup luar biasa dalam perawatan, risiko untuk terjadinya amputasi apabila tidak dilakukan penanganan dengan baik, hilangnya pekerjaan, sampai juga masalah psikososial atau dampak psikologis yang mungkin dialami oleh pasien ini karena lamanya atau perawatan leg ulcer ini yang dijalani selama periode rentang kehidupannya. Dan hal yang nggak boleh kita lupakan adalah sebelum kita melakukan perawatan harus kita pahami dulu bagaimana dasar daripada anatomi leg ulcer ini ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini adalah yang dikatakan lower limb. Jadi ulcer itu adalah lukanya ya, tetapi leg itu adalah bagian kaki ya. Dimulai dari bagian sakrum ya, ini pangkal paha ya, kemudian bagian tibia sampai dengan bagian kaki ya. Di sini ada beberapa anatomi ya, mulai dari bagian femur, patella ya, tibia sampai dengan daerah kaki ya. Kalau kita lihat di sini ada tarsalis, metatarsalis dan phalangeus. Nah, selain komponen tulang sebagai penyangga, ada beberapa kompartemen juga yang berperan penting di sini. Di antaranya sirkulasi peredaran darah, yaitu arteri dan vena. Karena adanya di bagian bawah, berarti komponen pembuluh darah ini akan memberikan nanti tekanan balik ke atas. Dan ini yang kadang sering menimbulkan berbagai macam masalah, terutama pada kasus-kasus di venous leg ulcer, iskemia, ya, ataupun beberapa faktor yang berkontribusi, sehingga ini sangat penting sekali untuk dipahami sebelum kita mempelajari bagaimana proses pengkajian dan perawatannya. Jadi anatomi nggak boleh yang namanya kita lupakan. Kemudian ini ada beberapa hal yang menyebabkan masalah leg ulcer ini terjadi. Yang pertama, bisa karena gangguan vaskulernya, masalah di sistem limpanya, masalah di sistem hematologinya, kemudian adanya kasus tumor, infeksi, kemudian trauma, kemudian gangguan metabolik, kemudian gangguan alergi dan imun, sampai juga di sini tumor itu biasanya hubungannya dengan beberapa kasus keganasan. Kemudian ini adalah definisi daripada beberapa variasi dari kasus leg ulcer. Yang pertama bisa terjadi yang namanya arterial ulcer, venous ulcer, mix itu merupakan gabungan keduanya, dan yang berikutnya adalah neuropati. Kemudian untuk beberapa kasus diabetik biasanya berhubungan dengan gangguan di pembuluh darah ya. Bisa mungkin dari vena yang statis sehingga menyebabkan gangguan sirkulasi di bagian bawah dan penurunan di suplai kapiler dan arterinya. Kemudian yang kedua adalah untuk kasus neuropati biasanya hubungannya dengan masalah mikrosirkulasi di arteri dan arteriol sampai juga dengan di beberapa vena. Dan untuk gabungan keduanya biasanya disebabkan oleh karena masalah pompa ya di tungkai bagian bawah dan bagaimana mekanisme untuk reflux ya sampai dengan ke jantung dan bagaimana
hubungannya juga dengan masalah inkompetensi daripada vena superficialis. Kemudian tujuan dari perawatan untuk leg ulcer ini biasanya bagaimana kita bisa merubah beberapa faktor yang memicu terjadinya kasus ini, kemudian bagaimana kita mengupayakan sirkulasi atau venous rostrum ini bisa berjalan dengan baik, kemudian bagaimana kita mempromot healingnya, proses penyembuhannya dan mensupport penyembuhannya, dan bagaimana mekanisme pencegahan-pencegahan yang mungkin bisa kita lakukan sembari kita melakukan perawatan luka. Jadi beberapa komponen ini nggak boleh dilupakan. Dan harapannya ini bisa menjadi tujuan perawatan yang nggak boleh terlewatkan. Kemudian ini adalah beberapa guideline ya untuk kita bisa memastikan apakah ini merupakan kasus di leg ulcer ya. Yang pertama adalah medical history ya, kemudian bagaimana kita melakukan pemeriksaan, ditunjang juga dengan beberapa pemeriksaan penunjang seperti ultrasound ya, bisa dengan IBPI nanti, dan juga dengan bisa melakukan yang namanya pemeriksaan PPG atau fotoplethysmography. Nah, riwayat medis ini biasanya merupakan bagaimana keluhannya, riwayat terdahulu, ya, pernah mengalami masalah gangguan arteri atau tidak, ya, riwayat amputasi, ya, termasuk juga di sini masalah di nutrisi dan sistem. Ini memerlukan beberapa teknik sederhana seperti mengkaji arteri di dorsalis pedis, di tibia, di polipeptial sampai dengan di daerah. Kemudian melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan dengan menggunakan Ankle Blood Pressure Index atau ABPI ya. Nah, ini adalah beberapa hasil atau assessment ya untuk memastikan kategori apakah masuk dalam kategori arterial ulcer, neck ulcer, venous ulcer, atau mungkin terjadi false atau kesalahan dalam proses pemeriksaan. Nah, ini adalah proses pemeriksaan PPG ya. Kalau di sini kita lihat adalah untuk mengukur bagaimana pengembalian atau kekuatan dari vena itu untuk melakukan tekanan balik ke bagian atas ya. Biasanya ini waktunya tidak lebih daripada 25 second. Ini adalah prosesnya seperti ini, alat dan gambaran grafiknya. Nah, ini adalah indikator yang menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Yang pertama, seorang perawat perlu ya mengkaji yang namanya faktor predisposisi, kemudian faktor yang berhubungan, lokasinya di mana, ya karakteristiknya seperti apa, pain-nya seperti apa, daerah sekitarnya seperti apa, dan pulsasi. Ini agak sedikit berbeda. Jadi bedanya ada di bagaimana pain itu juga berpengaruh menentukan daerah, kemudian lokasi ya, dan pulsasi. Ini mungkin yang unik dari beberapa pengkajian luka, khususnya di arterial dan venous ulcer. Ya. Ini ada beberapa faktor predisposisi. Untuk arterial ulcer ini biasanya dihubungkan dengan beberapa kondisi seperti arteriosklerosis, usia yang sudah tua, diabetes mellitus, hipertensi, dan perokok. Dan untuk kasus venous sendiri biasanya ada riwayat yang berhubungan dengan DVT, kemudian valvular incompetence, dan obesitas. Nah, ini membedakan ya luka di arteri dan vena. Ini biasanya kalau dari arteri kita lihat kulitnya tipis, kukunya tebal ya, tidak ada pertumbuhan rambut di daerah sekitarnya, pucat dan dingin pada ekstremitas. Sedangkan kalau di venus biasanya ada edem, pigmentasi ya, venanya berkilau ya, dan ekstremitasnya hangat ya. Ini beberapa hal yang secara komponen sama tapi berbeda ya, harus dipahami. Ini lokasinya untuk venus biasanya terjadi di bagian medial ya. Ini kalau arterial lebih kepada bagian bawah ya, kalau neuropatik biasanya di daerah tepi ya. Kemudian ini kalau kita lihat beberapa kondisi untuk arterial ulcer ini sering sekali juga di bagian tumpu ya, tepat penumpu di daerah falangial ya. Kemudian untuk venous ini kebanyakan di bagian tengah medial ya, biasanya di sepertiga daripada leg
ya. Ini untuk neuropati biasanya lebih sering terjadi di ujung ataupun di bagian tepi. Kemudian ini adalah karakteristik dari daerah sekitarnya ya, tepinya tidak rata, granulasinya kuning ya, dan biasanya tidak ada jaringan nekrotik. Beda sekali dengan apa namanya arterial ya. Tepinya tegas, ada nekrotik dan dasarnya biasanya pucat. Nah, ini pain ya, ini hal yang bisa kita bedakan. Kalau untuk arterial biasanya dia lebih sharp, tajam ya. Kalau untuk vena biasanya dia jarang-jarang ya. Muncul pada saat istirahat, sedangkan kalau vena dia biasanya meningkat apabila kakinya ditinggikan ya. Ini tadi ya secara pain assessment ya, untuk membedakan antara nyeri arterial dan nyeri di ya. Di daerah sekitarnya, kalau untuk arterial kadang sering disertai juga dengan neuropati, kalau venus kadang disertai dengan pengeluaran cairan, yang kadang juga berdampak terjadinya pada maserasi dan pruritus. Ya. Ini nadi ya, atau kalau arterial berkurang kadang tidak teraba, kalau venus biasanya nadinya masih normal. Dan ini adalah manajemen penata laksananya secara umum. Jadi pemeriksaan tadi tetap harus dilakukan, merubah gaya hidup dengan berhenti merokok ya. Kemudian bagaimana mencegah terjadinya trauma ya. Jadi fraction answer juga kita perlu perhatikan, pencukuran ya, menjaga higien kulit, kemudian manajemen nutrisi yang baik, mengurangi berat badan, dan jangan lupa lakukan latihan secara teratur. Nah, ini ada beberapa exercise yang mungkin bisa digunakan dan secara evidence based terbukti baik untuk mengatasi masalah perfusi di daerah kaki. Namanya Burgen-Aller exercise. Ini bukan tekniknya seperti ini. Kita bisa lihat ini pasiennya dan ini tahapannya ya. Jadi latihan ini durasinya bisa dilakukan antara 17 sampai dengan 23 menit ya selama 6 minggu. Jadi ekstremitas ini bisa ditinggikan 45 sampai dengan 90, disanggai selama 3 detik, kemudian pasiennya posisi duduk ya selama 5 sampai 10 menit, kemudian baru berbaring lagi kurang lebih 10 menit ya. Dari beberapa evidence base ternyata ini sangat baik sekali untuk sebagai perfusi di daerah perifer. Termasuk juga pada saat dia duduk bisa melakukan beberapa gerakan seperti fleksi, ekstensi ya, dan menggerakkan daerah palang ya untuk melakukan beberapa exercise. Ini adalah beberapa evidence base ya yang berhubungan dengan Burger-Aller exercise. Kemudian ini adalah bagaimana kita melakukan prevensi ya, dari mulai mencegah trauma ya, melindungi daerah kaki dari penekanan ya, olahraga secara teratur ya, meninggikan daerah kaki ya, dan memakai pakaian dengan bahan yang natural dan mudah untuk menyerap keringat. Kalau untuk venus biasanya kita upayakan untuk mengoptimalkan ambulasi ya, melakukan latihan otot kaki ya, meninggikan kaki saat tidur ya, kemudian tinggikan kaki supaya dia tetap sejajar, melakukan kompresi dan juga mengupayakan supaya tidak terjadi konstipasi yang nanti akan berdampak juga pada peningkatan aliran ya dari pembuluh darah bawah ke atas ya. Kemudian kalau untuk mix ini upayakan trauma-trauma tidak terjadi, paling perawatan kuku ya, kemudian ambulasi, dan biasanya juga kita butuh kolaborasi ya untuk melakukan pelaksanaan lebih lanjut. Dan ini untuk kasus arterial ulcer kita juga perlu berkolaborasi ya untuk mengidentifikasi sejak dini ya. Dan biasanya juga kita juga perlu penanganan lanjutan dan investigasi ya, termasuk juga beberapa medikasi dan pemeriksaan lanjutan yang memang harus dipastikan dengan beberapa ahli seperti ahli vaskuler. Sama juga dengan venous ulcer ya, mungkin perlu konsultasi dengan bagian bedah vaskuler untuk mendapat pengobatan yang lebih lanjut sehingga penyembuhannya akan jauh lebih optimal. Ini adalah daftar referensi sebagai bahan pembelajaran. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat dan apabila ada pertanyaan bisa nanti masukkan di dalam kolom chat, kemudian juga bisa nanti masuk di dalam
Google Form-nya ya, ataupun di beberapa media Siak NG yang ada di kampus, ataupun bisa chat Bu Dewi langsung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua.